Kata peradaban berasal dari adab yang artinya kesopanan dan akhlak. Di masa lalu, manusia prasejarah di Indonesia hidup sebagai pemburu, namun kemudian beralih ke pertanian. Ada bukti kehidupan pertanian sekitar 6000 sebelum Masehi, ada situs megalitikum di Nusantara dan sistem pembagian kerja sudah ada. Peradaban megalitikum Pasema berkembang di Sumatera sekitar 3000 tahun yang lalu. Era kerajaan di Nusantara. Era kerajaan di Nusantara mencakup berbagai kerajaan dan peradaban yang berkembang di wilayah kepulauan ini selama ribuan tahun. Selama periode ini, berbagai kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menguasai dan mempengaruhi wilayah-wilayah di Nusantara. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang beragam, perdagangan yang maju, serta pencapaian budaya seperti seni, sastra, dan arsitektur yang kaya. Era kerajaan di Nusantara adalah bagian penting dari sejarah dan kekayaan budaya Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Majapahit didirikan oleh R. Wijaya adalah kerajaan Hindu terbesar di Jawa Timur dengan puncak kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Gajah Mada mempersatukan wilayah yang sebagian besar adalah Indonesia. Masa itu juga menyaksikan penyebaran agama Buddha, namun setelah keruntuhan Majapahit, Islam mulai mendominasi di wilayah ini. Kerajaan dan Kesultanan Islam. Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara, karena para pendakwa atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara muslim yang datang dari luar Indonesia. Para mubalik ini pun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk indigeneus, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan menyebarkan pula ke penduduk lain. Karena umumnya, pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dan pada saat itu terjadi penaklukan antara Sunda dan Portugis pada tahun 1522. Putra Sunan Gunung Jati yaitu M. Mawana Hasanuddin berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan dinamakan Suro Suwan yang dibangun 1600 Masehi yang menjadi kawasan kota pesisir, yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Kerajaan Sriwijaya. Menurut prasasti, kedukan bukit yang bertarik 605 Saka atau 683 Masehi, Kadu Tuan Sriwijaya pertama kali didirikan di tepi Sungai Musi. Sekitar Palembang, prasasti inilah yang menyebutkan bahwa ada puntah yang berasal dari Minanga temuan. Adapun teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula, diajukan oleh Ceudes dan didukung oleh Piers Yves Mangkin. Selanjutnya ada era kolonial. Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis periode 1511 sampai 1526. Pada tahun 1522, Portugis sudah sampai di pelabuhan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat seperti Kerajaan Ternate. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada 1570. Belanda menggunakan peluang ini untuk masuk ke Maluku dan mendirikan VOC pada 1602. Di bawah pemerintahan Belanda, Indonesia mengalami penderitaan terutama dengan tanah paksa. Namun pengaruh Belanda juga membawa kesadaran sejarah dan peran Indonesia di dunia melalui pendidikan yang awalnya untuk kepentingan kolonial.
Kemudian adapun masa-masa pemerintahan yang pertama, masa pemerintahan Wahid. Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. Pimpinan PDI Perjuangan yaitu Putri Soekarno, Megawati Soekarno Putri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara. MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden pada Oktober 1999 untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. Pemerintah Presiden Wahid meneruskan pendemokrasian dan pengembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Selanjutnya, masa pemerintahan Megawati. Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawabannya di sidang umum MPR pertama pada Agustus 2000. Ribuan Demokrat menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi pada 29 Januari 2001. Maka dari itu, Wahid memberikan jabatan kepada Megawati. Kabinet pada masa kepemerintahan Megawati disebut dengan Kabinet Gotong. Pada tahun 2002, masa pemerintahan ini mendapat pukulan besar ketika Pulau Sepondan dan Legitan lepas dari NKRI berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Pemerintahan Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Suatu hari terbesar di dunia pada tahun 2004, ia kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi pada Desember 2004 dan Juli 2005. Sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka, yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Masa pemerintahan Joko Widodo. Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode berturut-turut. Ia mulai menjabat sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 setelah memenangkan pemilihan Presiden pada bulan Juli 2014. Masa pemerintahannya yang pertama berlangsung dari tahun 2014 hingga 2019 dan ia kemudian terpilih kembali untuk periode kedua dalam pemilihan Presiden pada bulan April 2019. Sebagai hasilnya, masa pemerintahannya yang kedua dimulai pada tanggal 20 Oktober 2019 dan berlanjut hingga tahun 2024. Kemudian era kemerdekaan dan era Orde Baru. Era kemerdekaan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun hingga Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda sehingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia. Selain itu, 2 kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Teks proklamasi akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan setelah merdeka, Undang-Undang Dasar disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Era Orde Baru. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia secara dramatis. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi pelita sebagai tujuan utamanya. Kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi pada pertengahan 1997. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto.